Pada hari ini kita akan membahas tentang Hari Raya Galungan bersama Aji Dewa Suratnaya, biasa disapa Romo Dewa di Jawa, sebagai Wakil Ketua Sabawalaka Parisada Pusat. Om Swastiastu, Haji. Om Swastiastu, Miko. Gimana, Haji, kabarnya? Sehat? Baik, sehat. Astungkara sehat. Secara umum, sejarah Galungan itu seperti apa, Ji? Galungan itu kan sebetulnya populernya di Bali ya. Di Bali populernya. Di Jawa itu dulu ada yang namanya Kidung ya, Panji Amalat Rasmi yang bicara tentang galungan. Ya, di Jawa itu galungan istilahnya. Kalau di Bali kan dungulan ya anunya, apa namanya, harinya. Tapi selain itu sebetulnya ada lagi. Saya pernah melihat di Lontar Purwa Bumi Kamulan di Tengger. Itu ada halaman terakhir itu berkisah tentang galungan. Tetapi memang Kuningan tidak ada. Tetapi untungnya di Bali masih ada ya yang namanya Purana ya, Purana, orang Bali bilang Purana Bali Dwipa. Ininya juga berkisah tentang galungan yang konon dimulai ya pada tahun 804 Saka. Jadi tahunnya kira-kira kalau Masehi ya 882 ya, 882 lah ya, terus 78 ya. Nah, di sana ada memang galungan, ya dirayakanlah ya sebagai sebuah perayaan besar. Ya, karena galungan kan disebut juga rerainan gumi. Jadi dunia dianggap merayakan galungan. Karena apa? Karena di sana ada istilah dharma dan adharma kan gitu. Ya. Pada suatu setelah 3 abad ya, 300 tahun itu dirayakan, kok tiba-tiba dihentikan. Sampai kemudian ketika yang berkuasa di Bali adalah Raja Jayakesunu, ya mulai berpikir dia, kenapa setelah galungan dihentikan kok banyak musibah, banyak bencana, dan banyak pejabat kerajaan yang meninggal usia muda. Nah, mulailah beliau mencari tahu kenapa sih. Mulailah beliau melaksanakan Dewa Seraya namanya, mencari petunjuk ya dari alam sana, alam kedewataan di Pura Dalam Puri di Besakih itu. Muncullah petunjuk bahwa leluhur-leluhur Raja Jayakesunu ini umurnya pendek dan banyak bencana terjadi di kerajaan disebabkan karena galungan dihentikan perayaannya. Nah, akhirnya dengan petunjuk ini mulailah dirayakan kembali, dan ternyata memang bencana berkurang. Kemudian juga pejabat kerajaan jarang lagi yang meninggal karena usia muda. Kalau di Gunung Lawu kisahnya lebih mengarah kepada Itiasa, di mana dianggap atau diyakini bahwa di sana pernah terjadi konflik, ya, pertarungan antara Bima dengan para raksasa ketika mendirikan kerajaan Indraprasta, kan gitu ya. Jadi sama aja sebetulnya nilainya ya, dharma dengan adharma. Ya. Tapi juga ini dirayakan di Keraton Solo, Mondosio ini. Sampai ya, saat ini. Sampai saat ini. Ya. Artinya apa? Ada versi-versi lain yang identik dengan galungan itu. India tuh jangan dikira ada yang identik dengan galungan. Ada juga, cuma dari sebutannya berbeda. Sebutannya berbeda, tetapi esensinya sama. Esensinya sama. Itu galungan itu namanya Wijaya Dasami, kemenangan yang dirayakan pada hari yang ke-10. Jadi kalau di Jawa ada Mondosio, ya, kemudian di India ada Dawaratri. Itulah semuanya simbol kemenangan Dharma terhadap adharma. Nah, kalau di kita di Bali namanya galungan, di Jawa juga galungan, sudah menyebar di seluruh Nusantara. Namanya galungan juga ya. Nah, namanya galungan juga sudah menyebar sekarang. Dan jelas esensinya adalah sebetulnya galungan itu kan penyatuan kekuatan pikiran dan kekuatan rohani. Jadi keseimbangan sebetulnya. Inilah yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kembali kalau kita bicara sejarah galungan, di Bali ada data yang lebih lebih pasti, lebih kelihatan. Tapi di Nusantara kita tidak pernah tahu kapan mulainya galungan dirayakan pertama kali. Nah, kalau kita lihat praktek sekarang, bagaimana menyikapi galungan kan tidak sama. Di Bali penuh dengan beberapa rangkaian upacara. Ya, ada yang namanya Sugihan Jawa, Sugihan Bali, penyajian, penampahan. Ada lebih rinci dia. Tapi kalau di tempat lain belum tentu. Ya, di Jawa juga belum tentu di Jawa seperti itu. Karena apa? Sesungguhnya hampir semua hari raya Hindu itu adalah sebuah ungkapan rasa angayu bahagia. Jadi semua ya, semua ucapan terima kasih.
Jadi tetap aja sebetulnya, apapun bentuknya, apapun namanya, yang namanya Hari Raya Hindu di Indonesia khususnya ini adalah ungkapan rasa syukur bahwa kita sudah mendapatkan banyak dari Yang Maha Kuasa. Itu dia. Kenapa selalu dirayakan 210 hari? Kenapa nggak 1 tahun aja sih gitu kan? Itu kan anak muda tahun para umat pasti kan menanyakan gitu. Setahun aja lah. Ya, gitu, tapi yang itu kan di Indonesia ya, khususnya di Bali. Nah, kalau di India tadi saya sampaikan, di India kan tidak. Setahun 2 kali, bulan April dan bulan Oktober. Karena mereka mengacu kepada tahun surya. Kalau di kita kan enggak, kita kan kombinasi antara solar dan lunar, antara ya matahari dan bulan kan. Nah, jadi memang nggak sama. Lalu kemudian kenapa? Kok milih-milihnya wuku dungulan? Kan galungan kita kan kombinasi dari Saptawara, hari Rebo, kemudian Pancawara, Kliwon, Rebo Kliwon, kemudian wuku. Wuku ini kan jumlahnya 30. 30 dalam setahun 30 wuku dia. Kenapa milih? Jadi begini, ini sifatnya kesejarahan. Ketika pertama kali muncul galungan itu memang diawali dengan Rebo, Rabu, Kliwon, galungan atau Rebo, Kliwon, dungulan. Ini sejarah ini munculnya. Kenapa? Nah, setelah saya telusuri, coba lihat, oh ternyata yang namanya wuku galungan atau dungulan itu merupakan wuku yang ke-11 yang berbicara tentang kemenangan. Nah, jadi boleh dikatakan bahwa memang tradisi, tetapi ada nilai-nilai kemenangan di dalam pemilihan waktu itu. Nah, karena wuku ini kan munculnya 210 hari sekali, bukan 6 bulan sebetulnya ya, 210 hari. 210. Itu kan munculnya setiap 210 hari. Saya yakin bahwa ini tidak lepas dari putaran bumi dan bulan ketika mengelilingi matahari. 210 hari ini dipilih ya karena tradisi dan juga terkait dengan wuku yang bicara tentang menang. Nah, ini kan kemenangan sebetulnya. Kemenangan kita terhadap ya sifat-sifat buruk kita. Dan kalau dikaitkan dengan ajaran yang populer sekarang, kalau kita bicara 6 musuh 1.000, sebetulnya galungannya real kok itu untuk menjinakkan si 6 ini, untuk menjinakkan 1.000 ini. Ya, menjinakkan kama, menjinakkan loba, menjinakkan kroda, menjinakkan moha, mada, dan matsarya. Ini sebetulnya, kalau ini sudah bisa dilakukan, sebetulnya kita sudah bergalungan. Hindu syarat dengan yang namanya konsep tiga dasar yang menjadi pegangan utama kita. Yang pertama ya tatuanya. Maka ketika kita bicara galungan harus jelas filsafatnya seperti apa sih? Yang kedua etika, menyikapinya bagaimana? Apakah saat galungan kita hanya tidur-tiduran saja, kita diam-diam saja, atau kita melakukan kegiatan kerohanian? Ya. Yang ketiga ada ritual. Ritual jangan selalu dimaknai dengan upacara yang menggunakan banyak sarana sesaji atau banten. Tidak. Ritual itu sesuatu yang kita lakukan yang ada manfaatnya. Dan itu biasa kita lakukan. Misalnya setiap hari kita lakukan sesuatu, misalnya seperti mandi misalnya, itu ritual. Ya. Jadi inilah yang tiga ini mengikat kita. Jadi ada 3 kerangka yang selalu mengikat kita. Jadi memahami apapun itu dalam Hindu termasuk galungan ini, harus dengan 3 ini. Filsafatnya bagaimana? Karena dari filsafat ini timbul nanti manfaat dan timbul keinginan. Oh iya ya, kalau saya melakukan galungan ada nggak manfaatnya untuk kehidupan saya? Untuk kehidupan orang lain juga. Harus berpikirnya seperti itu. Harus berpikir seperti itu. Kenapa sih galungan itu identik dengan kemenangan Dharma? Pertama memang tradisi dan wuku yang ke-11 itu bicara tentang galungan. Jadi karena galungan ini merupakan kombinasi antara Saptawara dan Pancawara dan wuku, maka dicarilah kira-kira wuku yang secara realistis terkait dengan galungan. Apa itu? Ternyata wuku itu adalah wuku yang ke-11, galungan itu. Sehingga akan ada dasar yang kuat. Kenapa galungan identik dengan Dharma? Ya, keterikatan masa lalu para leluhur kita tidak bisa lepas dari 3 ini, Saptawara, Pancawara, dan wuku. Nggak bisa lepas. Ini yang mengikat kita sebetulnya. Maka banyak upacara-upacara kita di Nusantara mengacu kepada 3 poin ini. Sebetulnya kita kalau mengacu kepada konsep desa Kalapatra, lah kita nggak salah. Di India seperti itu ya biarkan saja. Di Indonesia seperti ini ya biarkan saja. Tidak ada yang salah. Ya. Seperti galungan. Saya ingin mengingatkan bahwa galungan itu kan sebetulnya kita butuhkan setiap hari, setiap saat.
Ya kalau kita bicara tujuan agama Hindu, Dharma, Artha, Kama, Moksa itu, ya gimana kita mengabaikan galungan? Bagaimana kita bisa mengabaikan Dharma? Ya, Dharma itu ya setiap hari kita butuhkan. Ya, setiap hari kita butuhkan itu untuk apa? Kelangsungan hidup kita, mencapai tujuan agama. Tadi saya katakan galungan itu hari raya dunia. Kenapa? Karena yang merayakan galungan tidak hanya manusia hidup dalam konsep Hindu loh ya. Leluhur kita yang sudah nggak ada juga, yang sudah menjadi leluhur pun merayakan. Iya, ikut, sehingga ada jangka waktu 10 hari dari galungan sampai kepada Kuningan. Itulah saat-saat diyakini bahwa leluhur mendapat izin turun menyambangi keturunannya, ikut merayakan bagaimana sih galungan ini. Ada, makanya saat-saat itu harus dimanfaatkan oleh keturunannya. Untuk apa? Untuk berkomunikasi dengan leluhur itu. Melalui apa? Melalui sesuatu yang kita aturkan. Misalnya, di Bali kan ada istilah sode, nasi putih. Jangan dikira kemudian, wah leluhur makan nasi. Ya enggak lah, bukan seperti itu. Ya. Tetapi itu hanya wujud bakti kita kepada leluhur. Memberikan tanda supaya leluhur itu, oh iya, keturunan saya bakti, seperti itu. Bahkan di Bali kan dikenal juga ada beberapa jenis galungan. Nah, galungan yang biasa, Rebo, Kliwon, galungan atau dungulan biasa. Kemudian kalau misalnya kebetulan ada galungan yang jatuh seperti pada galungan yang pertama kali tahun 804 Saka, yaitu pada Rebo, Kliwon, galungan, dan purnama. Nah, ini purnama kan jadi sesuatu yang luar biasa ini kalau di kalangan masyarakat Hindu ya. Itu berarti wah ini galungan galungan nadi katanya, galungan yang wah hebat luar biasa ini. Galungan yang menggemparkan. Gitulah ya, galungan nadi katanya. Kalau galungan itu jatuh persis seperti awal pertama plus purnama. Bagaimana halnya kalau pas jatuhnya tilem? Rebo, Kliwon, tilem. Gelap segelap-gelapnya. Tilem mana yang paling gelap dalam setahun? Tilem kepitu. Berarti kan Siwaratri dia. Nah, ini jadi apa? Oh enggak, ini namanya galungan Naramangsa. Umat kita ketika galungan itu harus memasang penjor. Nah, secara filosofinya itu seperti apa? Pasti muncul pertanyaan. Iya. Penjor sendiri memang muncul ketika Raja Jayakesunu ini mendapat petunjuk dari Durga bahwa ya leluhur kamu itu banyak yang meninggal usia muda kan karena galungan dihentikan. Ya, nah kemudian Durga menyarankan, tidak mengharuskan loh, menyarankan sehari sebelum galungan mbok ya pasang penjor. Untuk apa? Penjor itu banyak nilai filosofisnya. Pertama, di penjor itu kan digantungkan hasil-hasil bumi. Ya, kembali angayu bahagia, ucapan syukur kepada alam bahwa kita sudah diberikan kemakmuran. Kedua, di Bali ada yang mempersepsikan bahwa penjor itu simbol gunung. Gunung itu kan memberikan kemakmuran. Makanya melengkung dia dibikin seperti itu. Ya. Khusus di Bali dibuatlah beberapa kegiatan keagamaan menjelang galungan. Artinya apa? Ada sesuatu yang dipersiapkan sehingga galungan itu betul-betul nanti memberikan makna dan manfaat. Ada dasarnya, ada ada alasannya yang real, yang rasional bahwa sebelum kita melakukan sesuatu yang suci, yang besar, yang indah, kan harus ada persiapan. Apapun yang kita lakukan harus ada persiapan. Kan begitu kira-kira dalam kehidupannya. Nah, maka di Bali sebetulnya 25 hari sebelum galungan, bayangkan. 25 hari sebelum galungan. Itu yang namanya gema galungan sudah mulai terdengar. Orang sudah mulai ngomong, iya ya, nanti kita udah mau galungan ini, ayo, bagaimana? Pisangnya udah berbuah belum? Makanya ada yang namanya tumpak uduh, tumpak warige, tumpak bubuh di Bali itu. 25 hari sebelum galungan. Nanti apa tumpak bubuh ini? Kaitannya dengan tanaman, dengan pohon-pohonan. Pisang misalnya, karena kita butuh pisang nanti ya. Nah, makanya kemudian pisang diajak ngomong, ya kaki ini dilukai sedikit, dikasih bubur, dikasih makan.
Tumpak Wariga 25 hari sebelum Galungan sudah muncul gaung Galungan itu. Ini yang menandakan bahwa Galungan bukan upacara kecil, bukan hari raya kecil gitu. Hari raya bukan hari kecil gitu. Ada yang namanya Sugihan Jawa. Ada yang mengartikan Sugihan Jawa itu, wah itu urusan orang Jawa karena leluhur orang Bali itu orang Jawa. Sebetulnya nggak begitu. Jawa oleh leluhur Bali dianggap sebagai wilayah yang sangat luas, yang sangat besar, mewakili jagat besar, jagat agung, makrokosmos. Maka sebelum merayakan Galungan, kita bersihkan dulu alam ini. Nah, alam di Bali yang dibersihkan diwakili atau diwakilkan kepada tempat suci. Entah itu tempat suci keluarga, pura keluarga, Merajaan, Sangga, atau pura Kayangan Tiga, atau pura jagat, dibersihkan. Sebagai simbol bahwa kita sedang melakukan penyucian jagat agung. Nah, yang kedua ada namanya Sugihan Bali. Ya, Sugihan Bali dianggap alam yang lebih kecil dari Jawa, sehingga harus dibersihkan. Yang mewakili alam kecil adalah manusianya, mikrokosmosnya. Maka dilaksanakanlah penyucian manusia. Saat itulah sesungguhnya momen yang paling tepat untuk melaksanakan penglukatan, prayaschita. Kemudian ada lagi yang namanya penyajaan. Sebetulnya penyajaan itu bahasa Bali ya. Saja itu sungguh, serius. Ya itu artinya. Tetapi penyajaan ini sebetulnya merupakan sebuah momen untuk mempersiapkan diri secara rohani. Serius kita. Betul-betul saya akan betul-betul memenangkan Dharma. Nah, benar-benar serius. Namanya penyajaan. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya penampahan Galungan. Sehari sebelum Galungan, penampah itu motong, memangkas. Yang namanya penampahan ini memangkas, sebetulnya dipangkas sifat-sifat kebinatangan kita. Artinya apa? Saat penampahan itu pertama kita melakukan ritual keagamaan sederhana, ya. Sempurnakan dulu makhluk-makhluk penghuni alam bawah. Ya, ada penyucian di sana untuk mereka. Kemudian kita pangkas sifat-sifat binatang. Lah sifat-sifat binatang itu kan cuman sadaripu itu sebetulnya. Ya. Makanya kita tetap berupaya. Oke lah, kita punya komitmen untuk selalu ada di jalur Dharma. Makanya nanti hari kelima setelah Galungan muncul yang namanya pemacakan agung. Pemacakan itu nancap. Oh, nancap. Menancapkan. Jadi sesuatu yang sifatnya mulia, kita tancapkan. Apa itu? Itu komitmen kita. Sesuatu yang mulia, komitmen kita untuk selalu ada di jalur Dharma.